Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana yafqahuna qawlana Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita dan memberkahi kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan duduk di antara dua sujud. Kemarin sudah kita bahas bahwa duduk di antara dua sujud itu hukumnya adalah rukun. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, tsumma irfa' hatta tatma'inna jalisan." Kemudian sujudlah hingga tenang dalam keadaan sujud, kemudian bangunlah dari sujud hingga tenang dalam keadaan duduk. Itu dalil duduk di antara dua sujud hukumnya wajib atau rukun. Adapun cara duduknya, bagaimana cara duduk di antara dua sujud? Yaitu duduk di atas kaki kiri dan kaki kanan. Kaki kanan jari jemarinya melekuk, tumitnya tinggi. Tumitnya tinggi. Tumitnya di atas. Dan ada larangan jangan duduk seperti duduknya syaitan. Jangan duduk seperti duduknya syaitan. Bagaimana itu duduknya syaitan? Ada 3 bentuk duduk syaitan. Satu, yaitu menegakkan kaki kanan dan kiri kemudian duduk di atasnya. Sudah kemarin ya? Ya. Yang kedua, menegakkan kaki kanan dan kiri kemudian duduk di atas. Maaf, yang pertama menegakkan kanan dan kiri kemudian duduk di lantai. Jadi kanan kirinya jauh melebar kemudian dia duduk di lantai. Ini yang pertama. Yang kedua, duduk menegakkan kaki kanan dan kiri ditempelkan kemudian duduk di atas tumit, di atas kedua kaki tersebut, di atas tumit ya namanya, tumit. Yang ketiga, menjadikan kaki kanan dan kiri sebagai alas duduk. Ini yang kemarin banyak yang melakukan, yaitu duduk di atas kaki kanan dan kaki kiri. Tidak dianjurkan atau tidak boleh duduk di atas kaki kanan dan kiri. Sudah tahu ya? Itu tidak boleh, itu termasuk duduk seperti duduk uqbah syaitan. Uqbah syaitan. Sebenarnya arti uqbah itu apa sih? Itu hadisnya itu kita lihat lagi. Rasulullah SAW ketika duduk antara dua sujud menjadikan kaki kirinya sebagai alas.
Jadi alasnya harus kaki kiri. Kaki kanannya tidak menjadi alas. Kemudian Rasulullah melarang duduk seperti uqbah syaitan. Apa sih uqbah itu? Uqbah itu artinya adalah akhir. Uqbah itu akhir. Jadi kalau kaki kita itu bagian akhir dari kaki kita itu adalah bagian telapak kaki ya. Telapak kaki sampai tumit. Telapak kaki sampai tumit. Nah, itu uqbah namanya. Jadi jangan didudukin telapak kaki sampai tumit dua-duanya gitu. Itu namanya uqbah. Nih dari sini sampai sini. Baik itu tuh telapak kaki atau tumitnya berdiri ataupun sama-sama tidur begini, didudukkan dua-duanya. Itu tidak boleh karena uqbah itu artinya adalah bagian paling akhir. Jadi jangan didudukkan dua-duanya. Atau dua-duanya ditegakkan, duduknya malah di lantai. Itu juga kesalahan. Maka yang benar adalah beralaskan kaki kiri. Itu yang paling benar, seperti yang sudah kita pelajari sejak kecil. Kemudian ada keadaan-keadaan bagaimana seseorang yang lupa duduk di antara dua sujud. Ini juga kita sudah bahas. Kita baca ulang. Ketahuilah bahwa seorang yang lupa duduk di antara dua sujud, maka dipastikan telah luput juga darinya sujud kedua. Berikut caranya. 1. Apabila dia mengingat sesudah berdiri dan saat membaca Al-Fatihah, maka hendaknya dia kembali duduk antara dua sujud, kemudian sujud, kemudian berdiri kembali mengulang Al-Fatihah. Kalau sudah berdiri, sudah Al-Fatihah, kemudian kita ingat bahwa kita belum duduk di antara dua sujud dan belum sujud yang kedua. Maka apa yang kita lakukan? Kita sudah berdiri nih, ketinggalan duduk di antara dua sujud dan sujud yang kedua. Apa yang kita lakukan? Balik lagi. Saya sudah Al-Fatihah, sedang baca Al-Fatihah, balik lagi. Saya Al-Fatihah udah selesai, lagi baca surat, balik lagi. Balik lagi. Bahkan kata ulama, kalau masih ruku pun balik lagi. Nah, saya udah ruku. Saya udah ruku, balik lagi, duduk lagi. Duduk lagi, sujud, ngulang lagi rakaatnya. Jadi kata ulama, selama belum sampai ke sujud berikutnya, balik lagi. Bisa dipahami nggak? Saya udah ruku, balik lagi. Saya udah i'tidal nih. Oh iya tadi belum, balik lagi. Itu kaidahnya. Kaidahnya adalah kembali lagi ke duduk di antara dua sujud, kemudian sujud. Kenapa seketat itu balik lagi? Sebab ada dua rukun yang ketinggalan. Maka harus kembali lagi sampai benar-benar dua rukun itu terpenuhi. Sekarang apabila sebelum berdiri, ya tadi kemarin dia sujud pertama, kemudian dia langsung berdiri. Tetapi sebelum berdiri dia duduk istirahat, seperti yang sudah kita sebutkan. Dia duduk istirahat sekejap, sejenak. Duduk istirahat ini cukup baginya untuk langsung sujud saja. Jadi kalau dia sudah duduk istirahat, maka duduk istirahatnya dianggap duduk di antara dua sujud. Sehingga kalau dia duduk dulu sebelum naik ke atas,
sampai di atas, saya belum sujud yang kedua, belum duduk di antara dua sujud juga, maka dia cukup langsung sujud saja, sebab dia sudah duduk istirahat. Duduk istirahat dianggap atau bisa mewakili duduk antara dua sujud. Yang ketiga, apabila dia mengingatnya setelah selesai salat, sudah selesai salat, diingatkan, kamu belum sujud tadi yang kedua, juga tidak duduk di antara sujud, diingatkan sudah selesai salatnya, maka dia harus menambah 1 rakaat lagi, karena rakaat yang tanpa duduk antara dua sujud tadi dan tanpa sujud dianggap batal, tidak sah, karena 2 rukun tertinggal. Ini keadaan. Ada keadaan yang keempat, yaitu kita sujud pertama, rakaat terakhir biasanya, rakaat terakhir. Di rakaat terakhir sujud pertama. Setelah itu, setelah sujud pertama, dia langsung bangun dan tahiyat. Pernah nggak? Rakaat terakhir, rakaat kedua salat subuh atau salat sunnah rakaat kedua, dia sujud pertama, padahal pas dia bangun langsung duduknya duduk tahiyat akhir. Kalau sampai salam dia nggak ingat, bagaimana hukumnya? Dia nggak ingat sampai salam, dia nggak ngeh, bagaimana hukumnya? Dia nggak ngeh, nggak ingat. Sampai salam dia tidak sadar bahwa dia telah dia telah melakukan satu sujud saja. Dia nggak sadar sampai salam. Habis salam juga tidak ada yang menegur atau mengingatkan, maka dimaafkan. Nggak ada saksi, maka dimaafkan sebab dia tidak mengetahui. Bagaimana jika ragu? Kita duduk, ini kaki sama kaki refleks langsung duduk tahiyat akhir. Hati merasa ragu. Gimana hukumnya ini? Ya, kalau ragu nih, perhatikan. Ketika ragu, kita langsung, ragunya ada dua nih, ada dua ragu Pak. Ada ragu yang dominan, lagi tahiyat, kita berarti tadi posisi sudah sujud, terus posisi sekarang langsung ragunya. Apabila ragunya dominan, benar-benar ragu, kita coba untuk mengingat dan tidak dapat. Udah belum ya, gak konsen tuh biasanya, ya kan? Makin mikir tahiyat kecampur pikiran jadinya. Itu dari syaitan, Bapak udah coba mengingat-ingat tapi nggak dapat. Ini sudah belum. Dalam keadaan ragu yang sangat ragu, tidak bisa memastikan sudah atau belum, maka hukumnya dianggap belum. Apabila tidak bisa memastikan sudah, maka hukumnya dianggap belum. Tetapi apabila kita tahiyat, kemudian kita berusaha mengingat dan kita merasa lebih yakin bahwa saya sudah, maka lanjutkan tahiyatnya. Bisa difahami? Seringnya yang mana?
Hah? Kalau berjamaah ada yang menegur. Kalau berjamaah nggak ada masalah berjamaah. Sendiri. Seringnya ragu yang tidak bisa meyakinkan diri sendiri atau ragu yang bisa meyakinkan. Seringnya kalau seandainya ragu yang tidak benar-benar tidak bisa menghadirkan keyakinan, kalah yakinnya, banyak ragunya, maka tadi hukumnya adalah dianggap belum. Jadi tahiyat tadi diganti langsung menjadi, bacaannya diganti menjadi Rabbighfirli warhamni wajburni. Diganti dengan doa apa? Duduk antara dua sujud. Langsung dirubah menjadi duduk antara dua sujud. Ketika kita rubah duduk antara dua sujud, kemudian kita lanjutkan dengan sujud kembali. Sujud kembali, kemudian kita bangun lagi, baru kemudian membaca ulang tahiyat. Jangan langsung salam ya. Membaca ulang tahiyat. Begitulah caranya jika kita lupa duduk antara dua sujud di rakaat terakhir, langsung tahiyat akhir. Ya, tahiyat akhirnya digagalkan dulu, kembali kepada sujud. Begitu caranya. Ada pertanyaan sebelum kita bahas doa-doa? Nah, tadi kalau seandainya kita lupa duduk di antara sujud dan sampai kita rukuk itu masih bisa kita ulang. Kalau seandainya kita sudah lupa tapi sudah sujud yang kedua yang berikutnya, itu ya, kalau sudah masuk ke sujud berikutnya, kata ulama nambah rakaat. Iya. Tidak dihitung sebab dua rukun tertiga. Naam. Langsung menambah rakaat berarti tinggal tambah satu aja. Tinggal tambah satu rakaat. Naam. Duduk istirahat. Apakah harus memenuhi duduk buat di antara dua sujud? Kadang-kadang kan orang duduk istirahat, ada yang suruh di atas sujud. Ya. Betul. Itu betul pertanyaannya. Duduk istirahat gimana Pak? Sekarang kita tambahan ilmu dikit ya. Gimana duduk istirahat? Bagaimana status duduk istirahat? Cara duduknya gimana? Apakah boleh di atas tumit? Ya tadi kan ada pertanyaannya. Atau harus di atas kaki kiri? Jawabannya adalah untuk selamat Pak, untuk lebih nyaman, untuk lebih aman, yang paling aman adalah di atas kaki kiri. Disamakan dengan posisi duduk antara dua sujud. Itu paling aman pakai itu. Sudah? Jadi samakan posisi duduk istirahat. Paham duduk istirahat tahu? Duduk istirahat tahu? Ya. Duduk istirahat itu boleh, yang ingin atau yang membutuhkan dibolehkan. Bagi yang mau langsung berdiri dibolehkan. Duduk istirahat itu dilakukan oleh Nabi di akhir hayat beliau. Di akhir hayat beliau perlu untuk beristirahat sebelum naik ke atas. Tetapi barang siapa yang tidak mau duduk istirahat itu tidak apa-apa, langsung saja dia berdiri. Dari sujud langsung berdiri. Boleh yang berdiri kaki dulu gitu. Ya, kakinya dulu tumitnya dulu dilepas dari atas tanah, atau yang dilepas tangan. Itu tidak ada masalah, dua-duanya riwayatnya kuat, satu dari Umar, satu dari Ibnu Umar, nggak ada masalah.
radhiyallahu anhuma. Itu bagi yang ingin langsung berdiri. Bagi yang butuh istirahat, maka silakan istirahat dengan cara duduk. Yang terbaik adalah duduk sama dengan antara dua sujud, atau bisa disebut duduk iftirash. Apa namanya? Iftirash ya, mungkin kita gampang sebutnya duduknya duduk iftirash. Misal begini, Ustaz, Anda dengar ada kajian fikih juga yang membolehkan duduk di atas tumit, ya, duduk di atas tumit ketika istirahat tadi, paham? Oke? Bukan antar dua sujud, bukan, tapi istirahat. Nah, beda soalnya. Kalau istirahat, nah gini kan, gini ya. Kalau tahiyat kan gini, bener gak? Ini kalau sedang tahiyat, ini tahiyat namanya. Ini nggak boleh kalau begini. Untuk tahiyat tidak boleh. Juga untuk duduk di antara dua sujud, sepakat tidak boleh. Duduk di antara sujud tidak boleh. Sekarang bagaimana kalau untuk istirahat? Ulangi ya, kan gini kan? Kita istirahat begini, karena kakinya kan emang sujud itu kakinya nempel ya Pak. Sujud itu kakinya begini. Karena posisi kaki begini, nggak berubah dia. Kita sujud, kita berdiri dari sujud dengan posisi kaki yang sama begini, terus kita berdiri misal. Nah, paham gak nih maksudnya? Bagaimana hukumnya? Ulama membolehkan, ya, khusus untuk istirahat, tidak untuk tahiyat awal dan tidak untuk antara dua sujud. Nah, itu kesimpulan hukum. Ya, apa yang tadi Bapak tanya. Tapi kalau mau aman supaya tidak jadi pertikaian, yang semua ulama membolehkan, yaitu duduk istirahat dengan cara tawarruk tadi. Iftirash. Duduk istirahat dengan cara iftirash. Kalau itu semua sepakat begitu caranya. Sedangkan yang tadi di atas tumit, masalahnya di atas tumit ini ada permasalahan karena berkaitan dengan cara duduk setan. Yang duduk istirahat itu sebenarnya lebih kepada nopang aja. Makanya sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa bertopang pada tumit untuk naik ke atas gitu. Untuk naik ke atas. Tapi lebih baik yang mau duduk istirahat gunakanlah tawarruk. Duduk tawarruk kaki kiri. Nah, itu paling aman seperti itu. Nah, Pak Martin, tafadhol. Tidak apa-apa. Di bab tentang sujud. Itu namanya bahasa kitanya bertopang, menopang dengan tangan. Itu nggak apa-apa. Namanya menopang dengan tangan. Menopang dengan tangan itu boleh posisinya terbuka, boleh posisinya tertutup. Nah, menggepal. Menopang dengan tangan untuk naik ke atas juga tidak apa-apa. Jadi ada dua topangan. Bisa menopang dengan tumit yang tadi, dengan tumit menjadi duduk jadi duduk istirahat namanya, menopang dengan tumit yang tadi, atau menopang dengan kaki kiri. Duduk tawarruk, kita topang duduk dulu kemudian naik. Bisa kita menopang dengan kepalan tangan atau kita menopang dengan, ya itu tidak masalah. Boleh khusus untuk naik ke atas. Nah, alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan?
Pak Haji, tunggu dulu Pak Haji, yang ini dulu. Kalau lupa target apa, kita nggak perlu berdiri, begitu udah baca Fatihah, tapi mungkin Fatihahnya sudah baca. Tahiyat awal. Nah, tahiyat awal apabila kita sudah berdiri, bagaimana hukum tahiyat awal? Sudah berdiri kemudian kita baru ingat tahiyat awal. Untuk tahiyat awal ini, karena yang tertinggal satu, apabila dia sudah berdiri, sudah membaca Al-Fatihah, maka dia bisa melanjutkan Al-Fatihah, dia ganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Nah, kalau dia sudah masuk Al-Fatihah, sudah berdiri tegak, tahiyat awal ya Pak ya, beda soalnya ini. Tahiyat awal, sudah berdiri tegak, maka dia boleh melanjutkan. Termasuk imam. Kata Nabi SAW, imam apabila lupa tahiyat awal, dia berdiri dan dia sudah tegak, apalagi sudah mendekap, apalagi sudah membaca, maka dia tidak perlu tahiyat awal. Jadi kalau ada imam yang sudah berdiri, udah tegak, kemudian di belakang subhanallah subhanallah, imam gak mau turun, ikuti. Ah, imam nih gimana sih, udah saya tahiyat sendiri. Kalau imam gak mau itu khusus tahiyat awal ya. Tahiyat awal memang begitu. Tahiyat awal beda dengan duduk antara dua sujud. Jadi kalau tahiyat awal, kalau imam bertetap dalam sudah baca dan terus melanjutkan, semua harap naik, jangan berisik, naik. Bukannya tahiyat awalnya dari rukun. Apa rukunnya? Kemudian membaca ayat dari Sujudnya. Dia dianggap satu. Duduknya dan bacaannya satu dia. Duduk dan terus sujud. Tahiyat awal, nah satu, dianggap satu. Tahiyat awal dianggap satu. Dianggap satu. Tahiyat awal dianggap satu. Satu rukun. Ya, dengan minimal bacaan sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, dengan bacaan sampai minimal sampai di situ. Tapi dia dianggap satu. Sama tahiyat akhir rukun dengan bacaan sampai fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, selanjutnya, jadi kalau tahiyat awal, kalau sudah tegak, maka silakan lanjutkan. Saya mau duduk, misal gini, boleh nggak kalau saya mau duduk? Tahiyat awal ya, boleh nggak saya mau duduk untuk tahiyat awal? Untuk tahiyat awal, seandainya belum memulai Al-Fatihah, silakan duduk Pak. Salat sendiri ya. Salat sendiri. Kalau belum mulai Al-Fatihah, silakan duduk untuk tahiyat awal. Tahiyat awal. Tapi kalau makmum, ikuti imam. Kalau sendiri, Rakaat yang ketiga itu ragu atau tidak dan tahiyat awal belum itu rakaat ketiga melakukan ragunya kapan ragunya? Sudah baca Al-Fatihah, lanjutkan. rakaat ketiga itu ragu itu apa boleh itu atau tahiyat awal lagi. Kalau sudah baca Al-Fatihah, sudah baca surat, lanjut saja, nanti diganti dengan sujud sahwi. Kalau sudah masuk Al-Fatihah, kemudian ragu, lanjut saja, nanti diganti saat kapan? Saat kita
sujud terakhir kemudian tahiyat akhir sebelum salam, tapi Pak sujud sahwi. Sebelum salam sujud sahwi. Sering kejadian seharusnya sebelum salam sujud sahwi, dia kan sujud sahwi. Lupa lagi Pak. Dibikin sama syaitan, lupa lagi. Udah niat mau sujud sahwi, lupa lagi. Itu dibahas juga sama ulama fiqih. Bagaimana hukum sujud sahwi sebelum salam yang terlupa. Udah lupa satu, lupa lagi. Banyak pikiran. Ya. Itu kejadian. Kita harusnya sujud sahwi, ternyata lupa lagi sujud sahwinya. Apa yang harus kita lakukan? Ulama tetap mengatakan, Pak, tetap sujud sahwi walaupun setelah salam. Itu fatwanya. Tetap sujud sahwi walaupun setelah salam. Begitu Pak. Jadi gampang, kalau tahiyat awal sih jauh lebih mudah daripada duduk antar sujud. Nah, ada pertanyaan lagi? Silakan, Pak Haji. Mepet-mepet salat. Oke. Berapa lebar kaki kiri dan kaki kanan? Standarnya adalah seperti orang berdiri normal. Tidak disempitkan, tidak dilebarkan. Berdiri normal seperti orang sedang berdiri dengan kadar sejajar dengan bahu kita. Nah, jadi tidak dilebarkan, tidak disempitkan, sejajar bahu. Normal orang berdiri. Ya, sama-sama. Ini masalah shaf, ada lagi babnya Pak, masalah shaf. Nanti kita bahas di sholat jamaah. Pertanyaan masalah shaf itu yang dibahas oleh para ulama, shaf itu pertanyaannya, mana yang didahulukan menempel? Apa ini namanya? Pundak dulu yang menempel atau kaki dulu? Itu yang jadi pembahasan. Itu Pak. Kaki dulu yang menempel dengan teman atau pundak dulu? Itu jadi pembahasan. Dua-duanya ada ulamanya. Ada ulama yang mengatakan kaki dulu, dalilnya ini. Ada ulama yang mengatakan pundak dulu, dalilnya ini. Dua-duanya ada dalilnya. Kalau saya mengikuti yang pundak dulu. Saya pundak dulu. Pundak dulu rapat, kaki menyusul. Kaki silakan ingin dirapatkan, boleh. Tidak ingin dirapatkan juga boleh. Tapi pundak harus dirapatkan sebenarnya. Karena yang menyuruh rapatkan pundak itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Merapatkan kaki perbuatan sahabat. Merapatkan kaki perbuatan sahabat. Merapatkan pundak Nabi yang menyuruh. Kalau pundak Nabi yang menyuruh. Jadi merapatkan pundak itu kuat, atau saya ikut pendapat itu. Merapatkan pundak dulu baru merapatkan kaki. Tamam, ada pertanyaan lagi? Jadi bapak-bapak, kalau ada orang yang merapatkan kakinya ke kita, jangan disalahkan, karena ada ilmunya. Kalau ada orang merapat ke kita pundaknya, jangan disalahkan, karena ada ilmunya. Yang nggak mau dirapetin, ada setannya. Karena itu tempat setan jelek. Kalau ada kaki yang menempel, tempelin lagi. Terima kasih, dia nyambut, tempelin lagi. Jangan kaki orang menempel, ngajak nempel, kita kabur. Ada setan di situ, Pak. Gak apa-apa, tempel. Kalau ada yang mengajak nempel pundak, tempelin lagi. Kalau Bapak minggir, ada setan di situ.
Setannya di yang minggir itu. Yang gak mau rapat. Gak apa-apa itu. Dua-duanya sahih. Nah, Jadi ini Makanya di sini jadi imam Masya Allah. kan lupa baca Fatihah langsung ayat gitu. Langsung ayat dan di belakang itu Pak Imron itu belum Fatihahnya belum. Bahasa Indonesia. Ulangannya bagaimana itu? Bahasa Indonesia. Iya. Batal. Sebentar, Bapak rokat keberapa Pak? Rokat keberapa itu? Baru rekat pertama. Ya. Orang yang lupa Al-Fatihah, maka dia mengulang dari Al-Fatihah. Kalau itu nggak ada masalah. Dia Allahu Akbar langsung baca surat. Ini mungkin juga kalau kita sholat sendiri juga mungkin pernah. Allahu Akbar tiba-tiba langsung Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Misal sholat sendiri. Sepertinya saya belum Al-Fatihah. Ragu lagi. Udah belum. Tadi kita pakai kaidah ragu gimana Pak? Kaidah ragu? Ragu yang tidak bisa dipastikan, benar-benar ragu yang dominan, maka mundur. Udah belum Al-Fatihah? Ragunya tuh dominan, maka dianggap belum. Udah, berarti Bapak kalau jadi imam langsung saja kata makmum Al-Fatihah misalnya. Maka kita langsung kembali ke Al-Fatihah. Enggak ada masalah. Tapi imam cara mengingatkannya dengan kalimat bisa subhanallah. Kalau mengucapkan Al-Fatihah batal enggak makmum ya? Saya kurang pasti. Harus baca subhanallah. Kalau makmum mengatakan apa? Al-Fatihah itu belum tahu saya, dia batal. Iya, kalau dia nggak tahu subhanallah dia nggak tahu, kita boleh mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, boleh. Tapi kalau mengatakan Al-Fatihah, iya, baca Al-Fatihah, kalau baca Al-Fatihah batal kitanya. Kalau kita bilang Al-Fatihah, saya takut batal Pak, karena Al-Fatihah itu bukan ayat Al-Quran. Surat Al-Fatihah nggak ada lafaz Al-Fatihah kan? Ada nggak? Alhamdulillah, nggak ada kan? Nggak ada. Jadi daripada kita ragu batal dengan mengucapkan Al-Fatihah, baca saja Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Imam, oh ya, baru tahu. Oh ya, mungkin saya belum baca Al-Fatihah, maka baca Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. Nah, mengingatkannya dengan Al-Fatihah. Hah? Oh, batal semua. Oh, seru dong di masjid berarti. Ya, sebaiknya tidak diulang lagi, tapi ya tidak apa-apa Pak, udah kejadian nggak apa-apa. Lanjut, kita baca doa-doa. Doa-doa duduk antara dua sujud. Sah tidak membaca apa-apa saat duduk antara dua sujud. Sah tidak membaca apa-apa. Namun disunnahkan berdoa, memohon ampunan seperti doa nomor 1. Apa doa nomor 1? Rabbighfirli. Apa arti Rabbighfirli? Ya Allah, ampunilah aku. Ini paling pendek doanya seperti ini. Coba baca Rabbighfirli. Ulangi ya. Dari sujud kita bangkit, Allahu Akbar. Rabbighfirli. 2 kali. Ini paling singkat. Apa artinya? Ampuni aku. Ya Allah Tuhanku, ampuni aku. Ya Allah Tuhanku, ampuni aku. Ini memohon apa? Ampunan. Atau membaca 7 lafaz doa seperti nomor 2, 7.
7 ini gabungan dari beberapa hadis. Sudah gabungan dari beberapa hadis. Yaitu Allahumma ghfirli, baca, warhamni wajburni wahdini warzuqni wa'afini warfa'ni. Nomor 2 ini adalah penggabungan antara hadis-hadis duduk antara 2 sujud. Digabung lafaznya menjadi nomor 2 ini. Ulangi, Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni wa'afini warfa'ni. Nanti Pak, mungkin ketika Bapak Ibu sekalian belajar doa duduk antara 2 sujud, mungkin nanti ada yang menyampaikan bahwa doanya hanya 4 kata misalnya. Misal di dalam hadis Tirmidzi hanya 4 kata, misalnya begitu. Atau ada yang mengatakan dalam hadis Abu Daud hanya 3 kata misalnya, atau 4 kata, atau 5 kata. Ya, terus dia mengatakan yang kita baca selama ini 8 kata. Yang kita baca berapa? 8, yang nomor 3. Ya, kalau dia mengatakan 8 kata itu salah, 8 kata itu salah misalnya, yang benar hadisnya begini misalnya, kita jawab, dia menyampaikan hadis yang benar, kita membaca penggabungan hadis. Paham nggak? Dia membaca hadis yang benar, kita membaca penggabungan hadis. Jadi Anda benar dengan 1 hadis, kita benar dengan penggabungan hadis. Jadi nomor 3 itu penggabungan hadis, Pak. Nomor 2, nomor 3 penggabungan hadis. Nomor 3 kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, itu penggabungan hadis. Yang 7 itu penggabungan hadis. Wa'fu anni tidak ada di hadis. Ulangi. Wa'fu anni tidak ada di hadis. Tapi boleh nggak dibaca? Lihat kaidahnya. Ini kaidah fatwa, sudah fatwa permanen, Pak. Fatwa permanen. Para ulama sepakat boleh menambahkan doa yang baik pada duduk di antara 2 sujud, khususnya doa ampunan. Doa ampunan. Maka tambahan wa'fu anni, apa wa'fu anni? Ampuni aku. Maka tambahan wa'fu anni masuk kaidah para ulama, dibolehkan meminta ampunan saat duduk antara 2 sujud. Maka wa'fu anni dianggap boleh ditambah dengan wa'fu anni. Bisa dipahami? Ya. Kalau mau dihapus, hapus, silakan. Kalau mau dibaca, ada pembolehan penambahan ampunan khusus di dalam duduk di antara 2 sujud. Tapi kalau disalahkan, doa nomor 2 dan 3 disalahkan karena hadisnya cuma 4 kata, ini keliru, kurang tepat. Jadi kita sampaikan, Anda benar menggunakan lafaz hadis tertentu, saya juga benar karena saya menggabungkan hadis. Dan penggabungan hadis ini bukan kita yang gabungin, ini ulama, Imam Nawawi menggabungkan ini. Bukan Nawawi Al-Imam Bantani, bukan. Imam Nawawi Syekh ulama Syafi'i terkenal yang lahir 700 tahun yang silam. Pakar fatwa Syafi'i. Al-Imam Nawawi rahimahullah, Abu Zakaria, beliau mematenkan doa nomor 2, menggabungkan. Dan ulama semua sepakat dibolehkan menggabungkan dan dibolehkan menambahkan. Jadi apa yang sudah kita baca, silahkan. Kalau mau merubah dengan bacaan yang khusus di hadis, 3 hadis, 3 lafaz, 4 lafaz, silakan. Kalau yang 2 lafaz yang di atas, Rabbighfirli, silakan juga, tidak masalah. Yang penting berkisar tentang lafaz-lafaz ini dan lafaz ampunan. Alhamdulillah tidak ada masalah. Baik, sampai di sini. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana, mohon maaf. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza
wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.